Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan mata kuliah Matematika Ekonomi 1. Para mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi linier. Baik, kita sudah mengetahui berbagai macam fungsi dalam matematika. Di antara fungsi yang sangat familiar dengan kita adalah fungsi linier. Fungsi linier atau garis lurus adalah suatu fungsi di mana variabel bebasnya paling tinggi berpangkat 1. Kita sudah familiar dengan bentuk umum persamaan atau fungsi linier, yaitu di sini ada Y sebagai variabel dependent atau variabel terikat, di sebelah kiri sama dengan, kemudian di sebelah kanan sama dengan ada variabel X atau variabel independen atau variabel bebas, di mana dicirikan bahwa variabel independen atau variabel bebas ini selalu dilekati oleh koefisien. Dalam persamaan umum ini atau bentuk umum ini disimbolkan dengan B kecil, huruf B kecil. Nah, sesuai dengan pengertian tadi bahwa fungsi linier yaitu garis lurus, ini artinya bahwa variabel bebas ini memiliki pangkat paling tinggi, pangkatnya 1. Kita melihat bahwa X yang ada di sebelah kanan sama dengan ini atau variabel bebas ini memiliki pangkat 1 ya, atau tidak perlu dituliskan ya karena berpangkat 1. Nah, ini gambar yang akan terbentuk dari bentuk umum atau fungsi linier ini adalah berupa garis lurus atau linier. Baik, mari kita lihat dulu properti yang ada dalam persamaan atau bentuk umum dari fungsi linier ini. Saya bacakan, Y sama dengan A ditambah BX. Y adalah variabel tidak bebas atau variabel dependent atau variabel terikat atau variabel tergantung. Kemudian ada A kecil di sebelah kanan sama dengan, itu adalah konstanta atau konstan atau intercept. Kemudian B kecil yang melekat pada variabel X, B kecil ini adalah kemiringan atau slope atau gradient atau tangen, di mana B kecil ini menunjukkan besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. B kecil ini juga disebut sebagai koefisien regresi kalau di dalam ekonometrika. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, di sini kita bisa melihat garis atau kurva lurus ya, kurva linier, yaitu betul-betul garis lurus. Nah, ini contoh bahwa fungsi linier pasti ditandai dengan garis yang lurus ya, baik itu slope-nya negatif seperti pada gambar yang sebelah kiri atau slope-nya positif yang ada di gambar sebelah kanan ya. Cara yang paling mudah untuk menentukan garis ya, menggambarkan garis atau kurva dari fungsi linier adalah menentukan 2 titik
ya, menentukan dua titik. Titik yang pertama adalah pada saat X-nya 0 atau pada saat berpotongan dengan sumbu Y. Ya, koordinatnya adalah 0, Y. Ya, berarti kita menentukan terlebih dahulu bahwa X-nya adalah 0. Maka Y-nya bisa dicari. Kemudian yang kedua adalah mencari titik yang berpotongan dengan sumbu X, di mana di situ Y-nya sama dengan 0. Dengan memasukkan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan, maka X-nya akan dapat dicari. Dua titik yang sudah kita buat, maka kita hubungkan. Nah, dengan secara garis lurus. Nah, maka kita akan mendapatkan atau memperoleh kurva yang berwarna merah ini adalah kurva fungsi linier. Mari kita lihat pada contoh soal ya. Misalnya, gambarkan kurva dari sebuah persamaan atau fungsi Y sama dengan 2X min 6. Sebelum kita menyelesaikan persamaan ini, mari kita lihat terlebih dahulu X-nya atau variabel independennya apakah berpangkat 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, kita melihat di sini bahwa X-nya atau variabel independen berpangkat 1. Maka kita bisa memastikan bahwa fungsi ini adalah fungsi linier. Garis yang terbentuk atau kurva yang terbentuk adalah berupa garis lurus. Mari kita selesaikan persamaan ini. Ya, pertama adalah menentukan titik, ya, di mana titik itu adalah berpotongan dengan atau terhadap sumbu X. Berarti Y-nya sama dengan 0. Ya. Mari kita masukkan Y sama dengan 0 ini ke dalam persamaan. Ya. Y sama dengan 2X min 6. Y-nya diganti dengan 0. Ya. 0 sama dengan 2X min 6. Kemudian min 6 pindah ruas ke sisi atau ruas sebelah kiri. 6 sama dengan 2X. Dan kita ketemukan X sama dengan 3. Dengan demikian, koordinatnya kita bisa lihat, yaitu titik 3,0. Nah, satu titik sudah kita temukan, ya. Kita tinggal menentukan titik yang satunya, yaitu titik potong terhadap sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0. Ya, titik potong terhadap sumbu Y, artinya garis itu akan memotong sumbu Y, syaratnya adalah X-nya sama dengan 0. Mari kita masukkan X sama dengan 0 ini ke dalam persamaan tadi. Y sama dengan 2X min 6. Ya. Y sama dengan 2 dikalikan 0, ya, X-nya kita ganti 0, dikurangi 6. Maka ketemu Y sama dengan min 6. Maka kita dapat menuliskan koordinatnya adalah 0, min 6. Jangan lupa sekali lagi teman-teman mahasiswa, dalam menuliskan koordinat, ya, itu tidak boleh terbalik. Yang di depan adalah yang X, yaitu di sini adalah 0. Yang di belakang adalah Y, yaitu min 6. Kita sudah ketemu dua titik ya teman-teman. Yang pertama adalah 3,0, yang kedua 0, min 6. Ya. Jangan terbalik di dalam menuliskan atau membuat garis dalam koordinat atau bidang kartesius. Ya. Kita membuat XY, ya, cross XY seperti ini, sumbu X, sumbu Y. Kemudian jangan lupa yang berpotongan dengan sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0, gitu ya. Berarti ketika Y-nya sama dengan 0, X-nya adalah 3. Ya. Nah, di sini titik ini kita ketemukan. Selanjutnya, titik satunya adalah berpotongan dengan sumbu Y.
berarti X-nya sama dengan 0. 0-nya yang depan. 0, min 6. 0, ya, yang vertikal kita cari titik min 6. Ya, maka kedua titik ini kita hubungkan ya dengan penggaris ya, garis lurus. Nah, ketemu garis atau kurva. Kurva ini adalah kurva untuk fungsi linear yang bentuknya adalah garis lurus. Ya, mari kita lihat contoh yang lain. Tadi Y sama dengan 2X min 6. Sekarang Y sama dengan X plus 2. Y sama dengan X plus 2. Ya. Cara yang paling gampang adalah, sekali lagi, kita menentukan ketika X-nya sama dengan 0, yaitu berpotongan dengan sumbu Y, dan Y-nya sama dengan 0 ketika berpotongan dengan sumbu X. Ya, jadi paling mudah begini teman-teman, kita membuat kotak yang isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada isinya 6. Ya, kita tandai yang kotak paling kiri atas adalah sumbu X, ya, atau variabel X. Kemudian kotak yang kiri bawah, ya, itu adalah variabel Y. Kemudian kita taruh ya angka 0 pada cross ya, pada kolom setelah X 0, kemudian pada kolom paling pojok kanan bawah ya, di sini 0. Ya, artinya di sini yang pertama nanti ketika X-nya sama dengan 0, berapa nilai Y-nya? Ini duanya ini belum kelihatan ya teman-teman ya, masih tertutup ya. Nah, X sama dengan 0, berapa Y-nya? Kemudian sebaliknya, ketika Y sama dengan 0, berapa X-nya? Nah, ini sangat memudahkan kita. Ya, dibandingkan dengan yang ada di kotak yang ada di sebelah kiri. Walaupun tidak salah, ya, X, Y seperti ini, namun di sini kita wasting time, ya, banyak waktu yang terbuang, karena di sini kita coba setiap setiap iterasi ya, setiap pengulangan dengan persamaan yang sama, kita coba 0, X-nya 0, kemudian X-nya 1, X-nya 2, X-nya 3, dan seterusnya. Nah, kemudian kita tarik garis lurus. Nah, ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Sehingga tadi cara yang paling praktis adalah menentukan dua titik ketika berpotongan dengan sumbu X, yaitu Y sama dengan 0, dan titik yang berpotongan dengan sumbu Y ketika X-nya sama dengan 0. Ya, seperti itu ya. Nah, ini kita ketemu di sini ketika X-nya sama dengan 0. Ya, di sini kita masukkan pada persamaan. Y sama dengan 0 ditambah 2. Ketemu Y sama dengan 2. Maka pasangannya adalah 0, 2. Kita cari teman-teman. Ya, 0 jangan kebalik ya. 0 yang Y-nya yang 2, yang vertikal yang 2 di atas sini. Ya, ketemu. Nah, kemudian ketika Y-nya 0. Ya, ini min 2-nya belum ketemu ya. Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan persamaan yang di sebelah kiri ini ya. Y sama dengan X plus 2. Y-nya kita ganti 0. 0 sama dengan X plus 2. Berarti X sama dengan 2-nya pindah ruas ke kiri menjadi minus 2. X sama dengan min 2. Ya, jadi pasangan koordinatnya adalah min 2,0. Jangan lupa X-nya yang tetap di depan. Min 2,0. Kita cari teman-teman. Ya, Y-nya 0. Di sini 0 ya, di titik cross antara sumbu X sumbu Y. Kemudian X-nya yang min 2. Nah, X-nya yang min 2. Oh, yang X itu kan sumbu horizontal ya. X-nya min 2. Nah, kita ketemu di sini. Ya. Kemudian dua titik itu kita hubungkan secara lurus ya. Maka ketemulah kurva yang menunjukkan fungsi linear dari persamaan Y sama dengan X plus 2. Mudah bukan? Oke, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita coba X aksen sama dengan
Y aksen sama dengan X plus 1. Teman-teman sekalian tidak perlu dirisaukan ya, di sini ada Y aksen, ya, ini Y ada Y aksen, ini Y aksen ini bukan berarti turunan, bukan ya. Y aksen itu artinya Y yang lain, gitu ya, yang membedakan dengan Y yang pertama. Kalian boleh menuliskan misalnya Y2, yang pertama adalah Y1, begitu boleh. Jadi Y aksen ini bukan berarti turunan ya, bukan berarti diferensial, bukan. Ya, ini Y aksen ini adalah Y untuk persamaan yang lain ya. Baik, sekarang persamaannya adalah Y aksen sama dengan X plus 1. Kalau tadi X plus 2, sekarang X plus 1. Dengan cara yang sama dengan tadi, ya ini kita lihat di sebelah kanan bawah, ya di sini kita bikin 6 kotak, ya, X, Y aksen ya, atas bawah, kemudian kita taruh 0 dan 0 ya di posisi yang tadi. Nah, ketika X-nya 0, kita tulis di sini ya Y aksen sama dengan 0 plus 1 sehingga Y aksennya adalah 1. Ya. Koordinatnya adalah 0 dan 1 atau 0,1. Kemudian pada saat Y aksennya 0, kita lihat 0 sama dengan X plus 1 sehingga X-nya sama dengan satunya pindah ruas ke sebelah kiri, jadi minus 1. X sama dengan minus 1, sehingga koordinatnya adalah minus 1,0. Nah, oke, mari kita lihat titik-titiknya, teman-teman. Untuk yang X sama dengan 0, titiknya adalah Y-nya 1 di sini. Ya. Kemudian yang satunya adalah min 1,0 di sebelah sini. Min 1,0. Nah, kedua titik ini kita hubungkan secara linear ya. Kita mendapatkan garis yang berwarna biru, ini adalah Y aksen sama dengan X plus 1. Nah, apa yang kita bisa lihat teman-teman? Di sini kita melihat bahwa kedua fungsi linear ini adalah sejajar ya, sejajar karena yang membedakan hanya konstanta yang ada di sebelah kanannya ya, ada konstantanya hanya berubah saja. X plus 1 ya, ini X plus 2. Kalau nanti plus 4, plus 5, plus 6 dan seterusnya, pasti garis-garis yang akan terbentuk adalah garis-garis yang sejajar dengan garis-garis Y dan Y aksen. Ya, ini karena B sama dengan B aksen, maka garis linearnya sejajar. Jadi yang menentukan apa teman-teman? Yang menentukan adalah ini, koefisien yang melekat pada sumbu X. Ya, yang melekat pada variabel X. Ya, tadi kan koefisien atau tadi apa namanya? Yang menunjukkan kemiringan atau slope ya. Kebetulan di sini tidak ada angka, berarti di sini artinya 1. Ya. Kalau boleh mengatakan Y aksen sama dengan 1X plus 1 begitu ya. Karena 1 kali sehingga satunya tidak ditulis. Sepanjang misalnya dua persamaan memiliki slope yang sama, ya, yang pertama persamaan atau fungsi awal, ya kita lihat dia sama dengan juga 1x, 1 kali x, nah, gitu ya, plus 2. 1 kali x atau 1x ini pada persamaan pertama menunjukkan slope-nya 1 yang sama dengan pada persamaan atau fungsi yang kedua, Y aksen sama dengan juga 1x. Ya, atau di sini B kecil ya, di sini ya, atau boleh dikatakan koefisien regresi kalau di ekonometrika. Nah, di sini kemiringan juga sama ya, kemiringan di fungsi yang kedua dengan kemiringan di fungsi yang pertama adalah angka yang sama sehingga kemiringannya sama. Jadi tidak perlu risau kalau yang angka-angka yang di sebelah kanan yang konstantanya ada 6, 9, 10 ya, sepanjang koefisien regresi atau kemiringan atau slope-nya itu sama, maka akan sejajar ya. Miringnya sama kan ya. Yang
Persamaan pertama berwarna hijau, garisnya. Persamaan kedua atau fungsi yang kedua berwarna biru. Keduanya ini slope-nya sama, kemiringannya sama. B kecilnya sama. B kecil dengan B aksen ya, B-nya ya sama. Slope-nya atau kemiringannya, maka akan sejajar. Baik, mari kita lihat lebih lengkap atau lebih jelas lagi langsung pada kondisi atau penerapan di bidang ekonomi. Ya, mari kita lihat